Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan lagi yaitu isi dari power rakitan ya, yang sebelumnya udah pernah saya tes dan sudah saya coba, tapi di sini saya akan nunjukin aja ya. Tadi ini power ini sempat saya cuci, tapi bukan powernya tapi knopnya aja sih ya. Knop ini loh, ini tempat saya cuci, tadinya mau saya cuci semua ya, jadi apa ya istilahnya, mau saya bersihin ya, dalamnya sudah sempat saya bersihin ya, jadi tinggal apa depannya inilah, yang ini yang belum ya. Ini boxnya bel ya, teman-teman bisa lihat depannya. Nah ini di online masih ada, tapi kemarin waktu saya nyari stoknya kosong. Ternyata box bel ini ya, ini sampai sekarang tuh masih laris ya, bel ini teman-teman. Ini saya aja rakitan 2008 ya, sampai sekarang box ini masih diproduksi terus teman-teman. Box yang seperti ini diproduksi terus, jadi pihak bel sendiri tuh tidak apa ya, tidak langsung berhenti bikin inovasi, enggak. Nah tapi ini diproduksi terus, jadi masih diproduksi sampai sekarang itu masih. Ini stoknya tadinya itu masih banyak di online, tapi karena saking larisnya, saking banyak sekali yang beli, jadi stoknya habis, kosong. Waktu kemarin masih ada, tinggal 2, terus waktu saya cek ternyata kosong ya, di online kosong teman-teman. Ini boxnya ciri khas kalau box bel tuh depannya ya, ini tobel. Nah ini tobel ya, bagian depannya itu wobel banget ya teman-teman. Dan untuk standnya di sini tuh bener-bener aluminium, ini aluminium ya. Jadi nah, ini cuma ada bass, treble, balance, sama ini selektor ya, selektor untuk memindahkan, misalkan kita mau pakai power ini untuk apa aja ya, misalkan instrumen musik dari HP, dari apalah di belakang, jadi tinggal kita apa ya, misalnya kita putar aja lah. Ini selektor teman-teman, kalau mau beli selektor input tuh ada banyak harganya, ada yang 50.000, ada yang 40, tergantung. Dan ini adalah untuk input ya, sengaja saya kasih di depan untuk memudahkan saya pada saat saya memakai ya teman-teman. Sebenarnya ini power ini sudah jarang sekali saya gunakan ya teman-teman, jadi udah saya jarang sekali gunakan, karena ini rakitan 2008 sampai sekarang 2024. Sekarang teman-teman bisa hitung kira-kira berapa tahunnya usianya, nanti kita bongkar, kita lihat dalamnya itu ya. Ini adalah tanggalnya, tanggal 9 bulan 3 2008 ya. Ini jadinya ya, teman-teman. Jadi kalau untuk komponennya, dalamannya itu trafonya saya ngumpulin dari mulai 2006 ya, komponen dari pokoknya jadinya 2008 ya. Ini kalau kita dari belakang ya seperti ini ya. Nah seperti ini aja teman-teman. Nah itu untuk bagian kipas, nah seperti ini aja ya. Ini bagian apa itu, untuk speaker protector, speaker ya, terus speaker. Dan hati-hati kalau teman-teman beli speaker ini, kalau misalkan teman-teman beli terminal yang 4 itu, ini enggak pas, teman-teman harus beli satu persatu ya. Jadi itu dipasang sendiri enggak lakep itu loh teman-teman ya, itu enggak pas itu, karena saya udah nyoba enggak pas dulu ya. Dan ini adalah inputnya. Nah, udah kelihatan lawas ya. Oke, langsung aja kita langsung bongkar aja ya dalamannya teman-teman. Nah ini adalah setelah saya bongkar ya teman-teman, dalamannya seperti ini, udah saya bersihin teman-teman. Nah, oke ya, kita kulas sedikit-sedikit ya teman-teman, dari mulai drivernya ya, powernya ya, kita biar teman-teman tuh nggak kaget ya. Trafo 10 ampere saya gunakan untuk menagai driver OCL 150 watt. Dan di sini teman-teman 150 watt, teman-teman perhatikan apakah ada driver 150 watt yang ada di video saya, yang saya lihat tunjukkan komponen yang di-upgrade. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan ya, tidak ada satupun komponen yang diganti. Komponen ini masih yaitu original pabrik, standar ya, standar pabrik ya. Dan saya supply 25 volt, pernah 32, itu enggak apa-apa, 32 enggak apa-apa ya, itu pernah saya 32, itu lama kok, terus saya turunkan jadi 25 volt tegangannya. Nah, itu belum pernah sampai sekarang saya ganti. Kalian kalau diganti itu pasti kelihatan dari komponen. Nah teman-teman bisa lihat, nah nggak ada satupun komponen yang saya ganti ya, itu masih standar pabrik ya. Nah seperti itu. Terus kita ke transistor, kelihatan transistor ini udah lama banget, TR Sanken tipenya 2922 ya, sudah gak kelihatan kodenya, itu udah hilang ya. Nah,
Itu kemarin saya kasih pasta ya, karena baru dulu nyari pasta susahnya luar minta ampun. Sekarang di online itu banyak, beli pasta itu banyak sekali, pasta dasar. Dan coba lihat teman-teman, kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah salah satu tune control ya, lama banget tune controlnya. Itu tune control juga GM ya, itu tune control lawas juga ya. Coba triple bass volume balance, dan ini adalah speaker protector, dan juga ini adalah Galaxy ya, Galaxy kecil, IC jersey 4558 kalau nggak salah. Iya ya, oh iya benar, 4558 IC. Nah dia kalian bisa kelihatan kabel input ya. Nah kelihatan kalau power udah usia udah lama, udah lebih dari 10 tahun, apalagi ini 2008 ya. Jadi kelihatan kabelnya aja udah mulai berat, dan kabelnya pun tuh ya belum pernah saya ganti. Jadi semuanya itu masih 2008, jadi belum ada satupun yang saya ganti ya. Ini kalau dari bagian komponen, bagian driver, dari bagian tune control seperti ini ya. Terus kita lihat langsung ke trafo, jgreng. Nah kita lihat dulu trafo biar teman-teman enggak lihat. 10 ampere ya, itu 10 ampere dari era. CT nya 45, saya taruh di CT 25 untuk power ini. CT 25 teman-teman ya, jadi ingat CT 25 untuk menyuplai yaitu trafo OCL 150 watt. Sudah mumpuni, biar kata lebih dari mumpuni ya untuk ini trafo era ya. Nah seperti ini 4 elko, yaitu ukurannya 100 volt 15.000 mikro, mereknya Winner kalau nggak salah. Itu kelihatan ya mereknya Winner. Nah itu Winner teman, cari aja merek Winner berapa harganya sekarang. Nah terus untuk dioda, nah itu dioda ya. Nah kalau nggak salah diodanya 50 ampere kalau nggak salah, saya lupa itu 50 ampere itu berapa. Nah yang ini seperti ini. Nah itu adalah kalau teman-teman lihat selektor. Nah itu selektornya itu saya pasang sendiri kabelnya ya. Jadi memang sulit sekarang, dulu cari selektor input, sekarang ada di online banyak. Pendinginnya tadinya itu dia agak terlalu tinggi, saya potong di bawah. Perjuangannya luar biasa ya. Nah seperti ini. Terus ada lagi, kita lihat trafo. Ini trafo 1 ampere saya gunakan untuk suplai kipas sama speaker protector di sini. Ini untuk kipas, suplai kipas PSU kipas, sedangkan yang ini adalah untuk PSU Galaxy sama tune control ya. Jadi untuk apa itu tadi kayak tuh, tune control lupa itu. Oh ya, tune control itu saya kasih tegangan ekstra ya. Untuk 1 ampere saya gunakan suplai speaker protector sama kipas gitu aja, karena kalau tegangan ekstra kan 500 mA. Kalau di bawah buat borongan takutnya nanti kebakar. Nah, saya takutnya seperti ini. Nah ini ada inputnya ya, kabelnya coba lihat, berarti kabel udah mulai pudar. Nah, seperti ini ya. Nah terus saya tunjukkan dulu yang teman-teman penasaran. Nah inilah ya, ini kan saya itu adalah kapasitor ya. Coba lihat kapasitornya itu berapa ukurannya. Nah kapasitornya itu 473J kalau nggak salah, 400 volt ya. Nah itu adalah saya gunakan untuk sebagai agar supaya tidak bunyi jeduk pada saat direkam, dia tidak jeduk. Saya taruh di pemutus arus ya, jadi pemutus arus pada trafo teman-teman. Nah itu ada kapasitornya ya, udah kelihatan ya. Nah seperti ini ya, kita lihat dulu di atas ya. Nah seperti ini ya kalau tampilan dari depan. Memang untuk OCL 150 watt ya, kalau untuk disuplai trafo 10 ampere itu terlalu ibaratnya ya besar lah ya. Tapi saya sarankan teman-teman kalau mungkin mau tiru kayak saya ya gak apa-apa sih, karena diantara power yang saya dulu ya budget menentukan juga ya, karena beban saya tuh di trafo dulu ya. Yang paling mahal itu cuma trafo itu. Kalau boxnya itu masih terjangkau 100-an, 170 180. Sekarang di box ini, box BL tipenya itu harganya 300 lebih. Harganya udah 300 lebih sekarang. Dulu itu masih 175 185 lah saya ingat ya. Ini yang paling mahal tuh trafo ya. Trafo yang lain tuh murah itu, nggak terlalu mahal ya. Drivernya itu ya OCL 150 watt yang biasa itu, yang bungkusnya warna merah ya. Jadi ini sudah
jarang saya gunakan ya. Saya coba cek cuma sedikit-sedikit itu jarang. Kalau ini power ini saya jujur udah saya gebrak-gebrakan, udah saya hancur-hancur dari power ini sampai sekarang tuh luar biasa ya. Driver OCL 150 watt yang hanya harganya nggak nyampe 100.000 dulu, sekarang 100.000 teman. Ini yang merah itu 100.000, yang bungkusnya merah 100.000, 120 kalau nggak salah, di offline 120, kalau di online 100.000. Ini standar, belum diapain, nggak ada yang di modif ya, nggak ada komponen saya ganti, nggak ada. Kalau mau saya ganti saya ganti, tapi saya nggak mau karena sudah buat apa ya, udah cukup ini, karena udah nggak sejarah lagi nanti kalau ini sudah bagian menjadi salah satu power yang cukup bersejarah ya. Jadi ini sudah saya gunakan habis-habisan, sudah saya genjot-genjotan, sudah hancur-hancuran, tapi ini amazing, luar biasa, bombastis, fenomenal ya. Sampai sekarang drivernya ini sampai sekarang juga masih bertahan ya, dan nggak ada satupun komponen yang ibarat kata yang istilahnya rusak, satu komponen itu nggak ada. Jadi masih bener-bener seperti kayak ya pada saat saya beli dulu sih. Menurut saya bagus teman-teman. Jadi nah, drivernya cukup mau ya, cukup sudahlah, nggak usah ibarat kita udah mantep ya GM ini dari GM semuanya. Untuk harganya ya sekarang mungkin saya nggak tahu, trafo ini aja dulu masih 400 ya, masih 400 berapa. Nah, kalau yang CT32 itu saya ingat 365 kalau nggak salah. Terus yang CT45 ya 400 lebih dikit gitu kalau nggak salah. Pokoknya itu nggak nyampe 500. Sekarang ini trafo 10 ampere era itu sudah 700 sampai 800 ribuan. Udah harganya cukup mahal ya. Seperti ini ya, penampilan sederhana sih. Kalau dibilang ya, kalau merusak box dengan ukuran segini hampir pas ya. Mungkin yang makan tempat ya karena drivernya ya posisinya seperti ini ya. Kalau mungkin berdiri mungkin saya nggak begitu terlalu sih, tapi perkabelannya yang repot ya. Jadi kalau seperti ini perkabelannya itu loh, itu lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan diberdiriin mungkin perkabelannya agak cukup lumayan. Trafonya aja udah sekian ya. Jadi kalau box ini trafo 30 ampere nggak muat ya, mas sundul lah. 10 ampere 15 ampere muat ya. Seperti ini sih udah cukup, ini udah mantap teman-teman. Jadi kalau teman-teman OCL 150 watt disuplit di 32 25 itu masih aman. Itu saya sudah menggunakan itu. Coba ini trafo ini ya, ini belum pernah saya gunakan untuk suplit driver ya. Ya cuma hanya driver 150 watt ini sudah punya saya coba 32. Power ini sudah saya coba 32. Jadi terus saya saya taruh di bawah karena saya menyesuaikan komponen speaker juga teman-teman. Kalau supnya gede, kalau speakernya nanti enggak wattnya kecil ya break gitu ya. Jadi lebih jangan sampai terlalu besar itu ya. Jadi 125 itu sudah cukup ya menurut saya. Nah seperti ini aja sih ya. Mungkin kalau teman-teman melihat gambarannya ya seperti ini. Jadi ini adalah cukup lama ya teman-teman ya. Jadi udah legend ya, dari 2008 loh nih, udah jual. Luar biasa ya teman-teman ya. Drivernya itu yang luar biasa, itu menurut saya keren. Jadi kelihatannya cuma harganya nggak seberapa ya kata kalian, tapi awetnya tuh wah sampai sekarang. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.